Halo, selamat datang di channel YE. Hari ini kita akan belajar mengenai garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Sebelum mengerjakan, saya sarankan kalian menyiapkan bolpen atau spidol warna-warni gunanya untuk mempermudah kalian membedakan garis sejajar dan garis pemotongnya supaya lebih mudah saja pengerjaannya. Nah, sekarang kita langsung saja. Di sini ada soal yang pertama. Dari gambar di atas, tentukan besarnya nilai X. Nah, gambar ini kalian diminta untuk nyari X-nya ini. Seperti yang saya bilang, tolong siapkan bolpen warna-warni. Jadi di sini garis sejajar akan saya beri warna merah. Lalu pemotongnya saya beri warna biru. Garis yang memotong. Di sini ada caranya, kita ikuti langkahnya dulu saja, baru nanti kita pakai cara yang lain juga ya. Nah sekarang di sini GHD, GHD, sehadap. Nah kok bisa sehadap? Karena di sini sudah ada langkahnya sehadap. Sehadap dengan siapa? GHD itu ini. Dia sehadap dengan siapa? Nah dia menghadapnya ke arah sana. Berarti cari yang hadapnya juga ke arah sana, 150 atau yang 30. Yang 150 ini. Menghadapnya sama kan? Berarti GHD ini sehadap dengan EGB. EGB. 6X sama dengan 150 derajat. Berarti X-nya 25 derajat. Kalau cara lain gimana? Kalau cara lain juga sama. Jadi kalian beri tanda dulu sejajar ini kan AB. Ketebalan. Sejajar dengan CD. Lalu untuk pemotongnya saya beri tanda yang berbeda, garis yang berbeda warnanya. Nah, cara kedua, kalau misalnya tidak diberi langkah, kalian bisa dengan cara yang memang lebih lama, tapi ini sangat mempermudah kalian kalau kalian belum terlalu paham. Jadi caranya adalah kalian isi sudut-sudut yang bisa kalian isi dulu. Jadi contohnya ini. Ini 150 sudah jelas, ini 30 sudah jelas. Nah, isi di bagian sini. Kan di sini kalian bisa tahu dengan bantuan si 150 sama 30 yang tadi. Dan di sini karena ini berpelurus, maka dengan mudahnya kalian bisa tentukan ini 30 derajat. Ya kan? Kan berpelurus 180 totalnya. Lalu di sini juga bisa kok kalian isi ini berapa? Nah, ini juga bisa sama berpelurus, tapi juga bisa apa? Ini bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti si ini pasti besarnya sama si itu. Berarti ini 150 derajat. Nah sekarang karena yang ditanyakan adalah si 6X ini, maka tinggal kalian cari saja si 6X ini bisa kalian hubung-hubungkan dengan siapa ya? Cari yang bisa dihubung-hubungkan. Nah yang paling dekat adalah si ini 30. Hubungannya apa? Si 30 sama 6X ini hubungannya adalah sepihak. Karena yang sini, karena si 6X ini tumpul, 30-nya lancip dan diapit oleh dua garis sejajar. Berarti ini sepihak. Berarti kalau sepihak totalnya berapa? 180. Ya sudah, tinggal ditulis saja. 30 ditambah 6X sama dengan 180 derajat kan, karena sepihak. Berarti 6X sama dengan 150, X-nya 25 derajat. Jawabannya sama. Sekarang kita ke soal yang kedua. Jadi gambar di atas tentukan nilai X dan besarnya sudut BGH. Nah, kita ikuti langkahnya dulu aja ya. Sebelum kita ikuti langkahnya, silahkan kalian beri tanda dulu. Ini sejajar dengan ini dipotong oleh garis lain, yaitu ini. Yuk. EGA. Ya, saya baca yang ini. EGA ditambah sudut apa sama dengan berapa jika dia adalah luar sepihak. Nah, di sini ada kata sepihak. Kalau sepihak berarti pasti totalnya 180. EGA itu yang mana?
EGA itu ini. EGA ini itu sepihak dengan siapa? Ya jelas dia sepihak dengan ini 40. Kan sama-sama berada di kanan garis pemotong. Berarti ya sudah, tinggal dituliskan saja FHC. Berarti 2X dikurangi 60 ditambah 40 derajat itu 180. Berarti ini 20. Berarti ini 200. Diproses saja biasa. Berarti X-nya 100. Yang ditanyakan sekarang BGH. BGH itu ini, BGH. Berapa? Di sini dibilang kuncinya adalah dalam berseberangan. Nah, ini tuh nyebrang kemana? Nyebrang ke sini. Seret. Ya kan? Anggap ini tuh jalan raya. Ya sudah, berarti BGH itu sama dengan CHG. CHG. CHG-nya berapa? 140. Gampang kan? Yuk, sekarang kita pakai cara yang kedua kalau misalnya tidak dituntun. Langkah yang pertama, beri tanda O, AB sejajar dengan CD, dipotong oleh garis EF. Yang ditanyakan kan 2X dikurangi 60. Kita bisa isi sudut-sudut yang bisa kita ketahui. Nah, di sini kita bisa isi ini bertolak belakang dengan sini, berarti di sini 140, ya kan? Nah, kalau gitu berarti di sini kita juga bisa isi karena ini garis lurus. Kalau di sininya 140 berarti di sini 40 derajat. Nah, sekarang kalau misalnya kita kan tadi juga ditanyakan ini itu berapa kan? Kalau ini ditanyakan berapa, nah ini kan bisa tahu nih. Ini sudutnya sepihak. Kalau sepihak totalnya 180. Kalau totalnya 180 berarti di sini berapa? Ya 140. Selain itu kalian juga bisa pakai yang di sini. Berseberangan kan? Besarnya pasti sama. Nah, gitu aja. Terus kalau misalnya di situ kita sudah, sekarang kita tinggal nyari 2X dikurangi 60 derajat itu sama dengan berapa sih X-nya? Di sini kan kalian bisa lihat, di sini 140 bertolak belakang dengan sini, ya berarti 2X dikurangi 60 sama dengan 140. Bertolak belakang kan besar sudutnya sama. Berarti 2X sama dengan 200, X-nya 100. Gampang kan? Lanjut soal yang ke-9. Ya. Dari gambar di atas tentukan nilai X dan besarnya BGH. Di sini sudah ada langkahnya. Kalau sudah ada langkahnya kita ikuti dulu baru nanti kita pakai cara yang lain. AGH, oh ya sebelumnya kita beri tanda dulu. Ini AB sejajar dengan CD dan dipotong oleh garis lain yaitu EF. AGH di sini berseberangan dengan siapa? Berseberangan dengan seret ini GHD. GHD ini kan nyebrang. Nah, kan tadi saya sudah bilang kalau yang biru ini pemotongnya kita anggap sebagai jalan raya, dia nyebrang. Berarti 3X dikurangi 10 sama dengan 2X ditambah 5. Kalian proses dapat X-nya 15 derajat. Nah, untuk mencari BGH itu mana sih? BGH, oh ini BGH. Kita bisa cari AGH dulu atau GHD. Karena dua-duanya memang bisa dipakai, tapi di sini ternyata cari AGH dulu. AGH itu 3X dikurangi 10 ini kan. AGH berarti tinggal disubstitusikan saja, berarti 3 kali 15 dikurangi 10 kita dapat 35 derajat. Kalau AGH saya tulis di sini ya, ternyata ini 35 derajat. Kita bisa dapatkan BGH dengan cara di sini ada kata kunci berpelurus. Berarti ini kan lurus kan? Kalau lurus berarti
Ini harusnya 180. BGH ditambah dengan siapa? Ya AGH. AGH-nya kita tahu 35, 180. Berarti 145 derajat. Lanjut. Nah, ini cara yang kedua. Kalian bisa beri tanda dulu AB, CD ini sejajar dan dipotong oleh garis lain yaitu EF. Ini nggak ada yang diketahui dengan jelas sudutnya berapa. Semuanya dalam bentuk variabel. Kalau semuanya dalam bentuk variabel, nah lebih gampang menurut saya karena kalian tinggal cari saja si variabel ini hubungannya dengan variabel yang lainnya apa. Dan di sini ini kan tahu nih variabel ini kan ada. Dan di sini kalian harus tahu hubungannya apa. Dan berseberangan kan? Berseberangan. Kalau berseberangan berarti besar sudutnya apa? Sama. Kalau sama ya berarti 3x dikurangi 10 sama dengan 2x ditambah 5. X sama dengan 15 derajat. Nah, setelah kalian tahu x-nya 15 derajat dan yang ditanyakan sekarang adalah yang ini, maka langkah selanjutnya supaya lebih aman kalian bisa masukkan dulu x-nya ke semua yang diketahui. Jadi 3x dikurangi 10 ketika x-nya diganti 15 kan jadi 35. Ini ketika x-nya diganti 15 kita bisa dapat 2 kali 15 ditambah 5. Ini juga 35. Nah ini benar kan? Ini kan berseberangan, besarnya pasti sama 35. Nah, ada dua cara, pilih salah satu. Yang pertama, untuk mencari bagian sini. Nah, ini kan berpelurus. Berarti kalau yang di sini 35, berarti yang di sini berapa? 145 derajat karena berpelurus. Atau pakai cara yang lain, bisa juga hubungannya adalah ini dengan ini. Apa hubungannya? Hubungannya adalah sepihak. Kalau sepihak berarti totalnya berapa? 180. Kalau di sini 35, berarti di sini 145. Sama kan? Memang bisa dengan berbagai cara kok. Jadi kunci utama untuk belajar di bab ini adalah banyak latihan soal. Udah, gitu aja kok. Selamat belajar. Persiapkan ulangan kalian. Terima kasih.